Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya kehidupan kami ada dalam rencana Tuhan yang baik. Engkau menyediakan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, agama yang benar adalah agama yang mengajarkan tentang kebenaran. Dan kebenaran hanya ada satu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6-7, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Karena hanya ada satu kebenaran, maka kita tidak boleh salah dalam memilih siapa yang kita percayai. Sebab bila kita salah memilih, konsekuensinya adalah kita berada dalam ketidakbenaran. Dan sebagai akibatnya, maka kita akan menuju kepada kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mengajarkan tentang kebenaran, tapi agama itu sendiri tidak dapat menyelamatkan, karena kuasa untuk menyelamatkan hanya ada pada Tuhan Yesus. Kunci untuk mengalami keselamatan adalah percaya kepada Tuhan Yesus, bukan sekedar beragama. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tertulis, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak penyesatan iman yang terjadi di dunia ini. Ada salah satu bentuk paham keyakinan yang tidak benar, yang disebut dengan omnisme. Istilah ini sangat jarang kita dengar. Biasanya yang sering kita dengar adalah sinkretisme, ateisme, animisme, dinamisme, dan sebagainya. Omnisme adalah suatu paham keyakinan bahwa semua agama sama dan benar, sama-sama mengajarkan kebaikan. Orang yang menganut omnisme mengakui kebenaran semua agama, tapi pada dasarnya ia sendiri tidak percaya kepada salah satunya. Atau kalau ia mengaku percaya, maka kepercayaannya adalah kepercayaan yang tidak seutuhnya. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 ini tertulis, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Di ayat yang selanjutnya, ayat 8 dan 9 dikatakan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin iman terasa begitu eksklusif, terkadang terasa mendiskriminasi, padahal sebenarnya bukan sikap kita yang mau membeda-bedakan. Iman jelas akan secara otomatis membuat kita menjadi berbeda, tapi jangan kita merasa malu, minder, dan jangan juga kita merasa lebih superior terhadap orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap rendah hati dan mengasihi sesama.
sambil tetap menjaga iman kita kepadanya. Kasih kepada Tuhan harus menjadi yang lebih utama daripada kasih terhadap manusia. Jangan kita takut dengan ancaman apapun, bahkan ancaman kematian sekalipun, oleh karena iman kita. Dalam Markus 8 ayat 35 dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari percaya dengan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah kebenaran dan keselamatan yang memberikan kehidupan kekal kepada setiap kita yang percaya. Apabila ada di antara saudara pendengar renungan ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan percaya kepadanya. Jangan tunda besok atau nanti. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pada saat ini juga secara pribadi. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan aku dari dosa dan penghukuman kekal. Saat ini aku menyatakan iman percayaku kepadamu. Ampunilah segala dosaku dan terimalah aku ya Tuhan. Masuklah dalam hidupku dan pimpinlah aku mulai sekarang dan sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya dan menerima Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan. Berilah diri saudara dibaptis dan setialah dalam iman saudara sampai akhir. Bagi semua saudara pendengar renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menguatkan iman kami untuk selalu percaya dengan teguh kepadamu. Hanya ada satu kebenaran, dan Engkaulah Tuhan Yesus kebenaran itu yang menyelamatkan kami manusia. Teguhkanlah selalu iman kami ya Tuhan untuk melangkah dalam kebenaran-Mu, dan agar kami mengasihi jiwa-jiwa yang belum selamat dengan mendoakan dan menjangkau mereka sehingga mereka diselamatkan oleh anugerah-Mu. Pimpin kami Tuhan Yesus di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan buat berhasil, dan kehidupan kami menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Sembuhkanlah ya Tuhan, dan berikan kesehatan oleh kuasa darah-Mu. Bagi yang sedang dalam masalah, berikanlah jalan keluar. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dan saat ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami seiman yang sedang dalam keadaan teraniaya oleh karena iman mereka kepadamu, agar Tuhan Engkau menguatkan dan memberikan pertolongan serta pembelaan bagi mereka. Teguhkanlah hati mereka untuk tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.